Halo, selamat datang. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah analisis pangan dengan bab yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai sampling dan penanganan sampel. Seperti diketahui, apabila nanti teman-teman sekalian mau menganalisis suatu bahan pangan, teman-teman yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah pengambilan sampling dan penanganan sampel. Jadi apabila teman-teman melakukan kesalahan pada sampling dan penanganan sampel, maka bisa dipastikan hasil yang teman-teman peroleh bisa jadi bias. Oleh karena itu, ada beberapa prasyarat yang nanti akan kita pelajari bersama mengenai sampling dan penanganan sampel. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa perlu adanya bab sampling dan penanganan sampel ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa rencana sampling, prosedur atau cara-cara mendapatkan sampel yang representatif, cara preparasi sampel dan perlindungan sampel dari kontaminan dan perubahan-perubahan kimia selama penyimpanan dalam menunggu analisis ini perlu diperhatikan. Karena apabila terjadi kesalahan di awal, secara otomatis maka hasil penelitian, hasil analisis bahan pangan yang saudara-saudari lakukan bisa jadi itu bias, tidak valid. Ya. Inilah manfaatnya agar teman-teman paham dan bisa menyusun rencana sampling yang benar. Kemudian menjelaskan cara mendapatkan sampel yang representatif. Lalu bagaimana cara preparasi yang benar, bagaimana cara melindungi dari kontaminasi dan perubahan-perubahan selama penyimpanan. Ini sangat penting sekali. Relevansinya apa? Sampling dan preparasi sampel ini penting dalam persiapan analisis karena mempengaruhi keakuratan data hasil analisis dan informasi yang dihasilkan. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa apabila ada kesalahan pada sampling dan preparasi sampel, maka bisa jadi hasil data atau perolehan data dari bahan pangan tersebut bisa jadi bias. Lalu learning outcome-nya setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana sampling, menjelaskan cara mendapatkan sampel yang representatif, lalu mahasiswa juga mengetahui cara preparasi sampel dan melindungi sampel dari kontaminasi dan perubahan-perubahan selama penyimpanan. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan apa saja dalam penanganan sampel? Yang pertama adalah bagaimana saudara-saudari memperoleh sampel tersebut. Ya. Lalu seberapa banyak sampel yang diperlukan? Seberapa sensitif metode yang digunakan? Dan seberapa tinggi keakuratan atau ketepatan yang dikehendaki? Dan yang kelima adalah apakah diperlukan pemisahan dari senyawa-senyawa pengganggu atau interference. Nah, yang pertama, bagaimana cara memperoleh sampel? Jadi teman-teman harus tahu spesifikasi dari sampel yang akan digunakan. Apakah dia membutuhkan perlakuan dingin atau tidak? Apakah bisa dibawa saja tanpa ada kemasan khusus? Ini perlu teman-teman ketahui. Lalu seberapa banyak sampel yang akan digunakan? Ya. Misalkan kita membutuhkan banyak sekali perlakuan, tapi sampelnya hanya ada sedikit. Ini juga teman-teman harus menghitung dari awal. Oh, sampelnya dibutuhkan sekian gram, berarti teman-teman harus juga menambah. Termasuk kemudian adalah seberapa sensitif metode yang digunakan. Semakin sensitif metode yang digunakan, maka kemurnian dari sampel itu juga perlu diperhitungkan.
Ini juga berhubungan dengan keakuratan dan ketepatan yang dikehendaki. Mau berapa digit misalkan, 0, berapa. Dan yang terakhir adalah pemisahan dari bahan-bahan pengganggu. Bisa jadi misalkan lemak gitu ya, tapi ada bahan penempel atau pengotor yang lain. Ini juga harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis. Metode analitik juga perlu diperhatikan apabila teman-teman nanti akan melakukan penanganan sampel. Ya. Oleh karena itu, teman-teman juga harus mulai saat ini belajar mengenai bagaimana cara menimbang yang benar. Karena skill dalam menimbang misalkan itu menjadi salah satu pendukung dalam penanganan. Lalu skill dalam menangani peralatan-peralatan itu juga harus diperhitungkan. Termasuk fasilitas dan peralatan apa saja yang tersedia. Seberapa sensitif dan presisi yang diinginkan, dan seberapa sensitif alat yang digunakan. Yang tidak kalah penting adalah biaya yang teman-teman perlukan itu seberapa banyak. Jangan sampai biayanya sedikit, teman-teman mau melakukan preparasi sampel yang sangat rumit. Jadi mohon dicek ada biayanya ada berapa. Jadi dalam melakukan penelitian, teman-teman juga harus menghitung biayanya. Lalu kecepatan analisa ini berhubungan dengan skill yang teman-teman miliki. Semakin sering teman-teman melakukan analisis, latihan menganalisis bahan pangan, maka skill yang teman-teman punya juga akan semakin terasah dan kecepatan analisa juga bisa teman-teman atur. Lalu tadi dikatakan, apa itu representatif? Sampel yang representatif. Jadi definisi representatif sendiri bisa diartikan adalah seberapa cukup sih, seberapa layak sampel yang mau digunakan. Ya. Bisa jadi bahan kimia hanya memerlukan sedikit bahan untuk dianalisa. Ya sudah, memang butuhnya cuma sedikit, tidak perlu banyak. Maka teman-teman tidak perlu membeli bahan kimia yang sangat banyak. Namun perlu dihitung, apakah bahan kimia tersebut cukup untuk perlakuan yang akan dilakukan. Ini juga perlu. Karena mengingat biasanya bahan kimia ini harganya sangat mahal. Makanya penggunaannya sebisa mungkin harus seefektivitas mungkin. Lalu ada butuh homogen, dihomogenkan secara sederhana ataukah perlu teknik khusus? Ya. Kalau itu bahannya sangat heterogen, maka kita perlu men-sampling berkali-kali sehingga didapatkan sampling yang memang benar-benar bisa mewakili. Contohnya, ya, dalam analisa protein biji-bijian, perlu diambil dari sedikit sampel dari setiap karung, misalkan. Di atas, di bawah, kemudian setelah itu digabung, ya, diperoleh yang namanya gross sampel. Gross sampel ini harus dikecilkan lagi, didapatkan laboratori sampel. Inilah ya, yang kemudian nanti misalkan dibutuhkan berapa gram sih. Nah, ini yang mau digunakan untuk analisis. Ya, jadi dari satu karung diambil sedikit dari atas, tengah, bawah, ya, digabung, kemudian nanti diambil lagi, dikecilkan lagi, hingga laboratori sampel, kemudian dari situ baru diambil nih, mau berapa gram, mau berapa miligram. Ya. Contoh berikutnya adalah misalkan kita mau menggunakan ayakan. Ya. Apakah perlu diayak secara khusus atau tidak? Gitu. Misalkan contoh sampel darah, ini juga harus bagaimana perlu perlakuan pemisahan darah, pemisahan plasma dari serumnya. Lalu glukosa yang di dalam darah tidak stabil, bagaimana? Perlu pengawet. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan. Ada perlakuan-perlakuan khusus sehingga didapatkan sampel yang representatif.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah mengukur jumlah sampel yang akan dianalisis, kemudian teman-teman bisa menyiapkan separasi kimianya, lalu melakukan pengukuran, menghitung hasil, dan melaporkan data. Ini adalah langkah-langkahnya. Mengukur sampel yang akan dianalisa. Perlu ditentukan derajat presisinya seberapa banyak. Lalu timbangan analitiknya, mau pakai berapa sensitif? 0,1, 0,01, 0,001. Kemudian mau dinyatakan sebagai basis apa? Basis kering atau basis basah? Dari awal harus sudah ada kebijakan. Perlu ulangan. Berapa kali ulangan? Mau 2 kali, 3 kali, atau lebih? Mau preparasi sampel seperti apa? Mau destruktif atau non-destruktif? Konstituennya bahan pangan bagaimana? Ini yang perlu teman-teman analisa. Jadi satu sampel itu bisa jadi memerlukan beberapa kali penanganan untuk mendapatkan benar-benar sampel yang homogen. Menyiapkan preparasi kimia juga seperlunya saja. Kita tahu harga bahan kimia berapa, sangat mahal. Makanya untuk itu perlu dihitung. Apabila memang kebutuhannya banyak, ya dihitung. Apabila kebutuhannya sedikit, ya dihitung juga. Supaya tidak terlalu banyak nanti kelebihannya atau kekurangan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman perlu mengeliminate bahan-bahan pengganggu dalam bahan kimia tersebut. Apakah ada, apakah kita memang sudah beli yang PA, ya, pro-analis, atau tidak, ini perlu diperhitungkan. Apakah perlu dibuat selectivity sesuai dengan pengukuran atau tidak? Apakah perlu pemekatan senyawa yang akan dianalisis atau tidak? Ya. Lalu dalam melakukan pengukuran, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Jumlah senyawa yang akan dianalisa, akurasinya, presisinya bagaimana. Lalu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, selektivitas, sensitivitas, akurasi, presisi, biaya, kecepatan. Ini sama semua seperti yang di awal tadi. Ini beberapa contoh, ada analisa gravimetri, analisa volumetri, gravimetri dan volumetri ini memberikan hasil yang akurat dan presisi tinggi. Ya. Namun, perlu analit yang cukup besar. Ya, kalau teman-teman dalam mayor komponen ini akan sangat sulit. Ya. Mau pilih yang mana? Mau pilih volumetri atau gravimetri? Ini juga perlu dipertimbangkan. Alat yang ada di tempat ada apa saja? Ini juga perlu diperhitungkan. Apakah bahan kimia tersebut dapat mengganggu hasil pembacaan atau tidak? Lalu yang berikutnya juga menghitung hasil dan melaporkan data. Ya, apabila konsentrasi analit dalam larutan sampel telah diketahui, ya hasil yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel dan jumlah senyawa dan sampel aslinya, maka dibuatlah tabel misal. Dan dalam melaporkan harus seinformatif mungkin. Ini adalah prosedur sampel sebagai contoh. Oke, yang berikutnya. Mau manual atau continuous sampling. Mau random ya untuk menghindari bias atau bagaimana? Jadi apakah mau diambil random gitu ataukah dicampur dulu baru diambil? Ya, ini untuk bahan kering. Kalau untuk liquid harus digojok dulu. Ya, dipipet atau dipompa atau dicelupkan ke alat lagi gitu. Nah, ini perlu teman-teman perhitungkan. Kalau manual seperti apa, kalau continuous samplingnya seperti apa. Biji-bijian misalkan, kalau manual ada dalam box besar, ya diaduk. Ya, kemudian diambil. Kalau continuous,
Wah, ada alat nih, sudah nih. Sudah tek tek tek, tek tinggal diambil, tinggal oh ya sudah gitu. Ada beberapa permasalahan dalam sampling. Yang pertama, ada data analisis dan teknik samplingnya kemungkinan terjadi error. Tidak diketahui distribusinya, populasinya. Ya. Atau unreliable data, data tidak meyakinkan. Bisa jadi terjadi degradasi sampel karena kondisi penyimpanan tidak tepat. Ini perlu diperhitungkan. Nah, untuk itu sampel harus ditutup, misalkan dilindungi dari lembab, sinar matahari, udara, dan lain-lain. Saya pernah lihat beberapa teman-teman mahasiswa melakukan penelitian, terutama melakukan DPPH, ya tidak ditutup, tidak dalam wadah kaca yang gelap, tidak ditutup aluminium foil, tidak ditutup plastik, dibiarkan terbuka dengan udara dan sinar matahari. Ya ini bisa jadi hasilnya akan bias. Kenapa? Karena sampelnya ini mungkin sudah berubah. Gitu. Bahan kimianya ini sudah berubah. Belum dibaca oleh spektro, dia sudah berubah duluan warnanya. Akhirnya jadilah warna yang bias. Makanya perlu dilindungi. Melindunginya pakai apa? Macam-macam. Yang seperti bisa terlihat. Lalu jangan lupa diberi identitas. Jangan sampai kebalik atau tertukar. Bisa jadi hasilnya, kok hasil saya jatuh, yang satu tinggi, yang satu lagi kok turun sekali. Ini kenapa? Jangan-jangan pemberian identitasnya salah. Salahnya kenapa? Oh, bisa jadi nih tintanya terhapus. Misal. Ini perlu diperhitungkan. Hal-hal yang remeh-temeh tapi hasilnya itu bisa jadi nanti jadi bias akhirnya. Jangan sampai itu terjadi. Lalu ada beberapa bahan mungkin yang harus pakai treatment, misalkan enzim, lemak, dan lain-lain. Ini sebagai contoh aja pengecilan ukuran. Oke, ini juga penggilingan, ini juga sebagai contoh. Inaktivasi enzim juga, lipid, lalu perubahan mikrobia dan kontaminasi, ini juga salah satu contohnya. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri, yang pasti dalam penanganan sampling dan penanganan sampel, ini teman-teman yang harus diperhitungkan adalah sampel yang mau teman-teman buat itu benar-benar harus homogen. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan dilihat. Ya. Fisiologi dari bahannya itu seperti apa? Setiap bahan akan berbeda-beda penanganannya. Ya, sebagai contoh, kemarin ada yang buat abon lele, gitu ya, buat abon lele. Ya, penanganan samplingnya seperti apa? Oh, saya beli lele, Pak. Di mana? Di Pak si A. Gitu. Lalu dia ambilnya kapan? Yang besar atau yang kecil? Nah, harus diperhitungkan. Ya. Apakah ambilnya hari itu juga untuk semua perlakuan, ataukah sekarang ambil untuk perlakuan pertama, besok ambil untuk perlakuan kedua, besok lagi ambil untuk perlakuan ketiga? Pasti akan berbeda hasilnya. Ini hanya sampling. Lalu penanganannya seperti apa? Penanganan sampelnya bisa jadi, ya. Oh ya sudah Pak, nanti dalam posisi mati lelenya dari peternak. Nah, mati kotorannya dibuang tidak? Dicuci tidak? Nah, ini perlu penanganan khusus.
Kenapa? Karena kalau dia cuma dimatikan saja, tanpa kotorannya dibuang, sudah pasti bisa jadi kotoran tersebut akan mengkontaminasi dagingnya. Dan bisa jadi nutrisi dari dagingnya akan berkurang, terdegradasi. Ini yang perlu diperhitungkan. Atau, dalam kondisi hidup, Pak, saya ngambilnya. Mau disembelih kapan? Mau dilakukan penyembelihan kapan? Ini juga diperhitungkan. Apakah langsung sampai tempat di lab itu langsung disembelih semua, atau masih nanti Pak 2 jam 3 jam saat besok. Nah, sampelnya bagaimana? Ya, kita ngomongkan soal masih sampling dan penanganan sampel. Ya. Lalu penanganannya seperti apa? Ini banyak sekali. Setiap bahan itu pasti akan mempunyai sampling dan penanganannya berbeda-beda. Maka yang perlu kalian tahu adalah fisiologi dari tanaman, dari sampel tersebut. Ya. Nutrisinya apa saja sih? Kalau kena ini rusak tidak, kalau kena ini rusak tidak. Saya harus menyimpan seperti apa supaya dia tetap bagus. Itu. Intinya di situ. Ya. Kalian harus memperlakukan bahan kalian dari awal itu sudah benar-benar harus homogen dan standar sesuai dengan ini kalian, prosedur kalian. Baik. Sekian penjelasan saya mengenai sampling dan penanganan sampel. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan nanti menuliskan di kolom komentar. Dan selamat siang.